Halo, perkenalkan nama saya Arfan Mardika, NPM 2022 14500-363. Saya dari kelompok 13 mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar kelas S2C. Kali ini saya bersama dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Rahayu, NPM 2022 150-243. Ingin menjelaskan tentang manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Oke, sebelum penjelasan selanjutnya saya bahas, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Mima Nisma selaku dosen mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Baik, saya akan mulai pembahasan pertama saya. Latar belakang. Ilmu alamiah atau sering disebut ilmu pengetahuan alam merupakan pengetahuan yang mengkaji mengenai gejala-gejala dalam alam semesta, termasuk di muka bumi ini, sehingga terbentuk konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial saja. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas ilmu alamiah dasar secara lebih spesifik lagi, yaitu pembahasan mengenai ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Seseorang menggunakan teknologi karena ia memiliki akal. Dengan akalnya, ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik, lebih aman, mudah, nyaman, dan sebagainya. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin seperti komputer, kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Istilah teknologi berasal dari tekne atau cara dan logos atau pengetahuan. Jadi secara harfiah teknologi dapat diartikan pengetahuan tentang cara. Pengertian teknologi sendiri menurutnya adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan akal dan alat, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera, dan otak manusia. Ilmu pengetahuan alam sebagai dasar pengembangan teknologi. IPA terbagi menjadi 3, yaitu IPA terapan, IPA dasar murni, IPA teknologi, menurut Amor et al. 1998. Menurut Amor et al. 1998, ilmuwan IPA dasar mencoba untuk memahami bagaimana alam bekerja, sedangkan ilmuwan IPA terapan mencoba mencari cara untuk mengendalikan cara alam bekerja. Ahli teknologi memanfaatkan penemuan IPA dasar dan IPA terapan untuk membuat alat guna mengendalikan cara alam bekerja. Konsep-konsep IPA dasar terbentuk dari keingintahuan mengenai sesuatu yang belum diketahui orang. Keingintahuan itu menuntun ke arah mencari prinsip atau teori yang dapat diperoleh dari hasil pengkajian, yaitu melalui percobaan. Konsep-konsep IPA dasar merupakan konsep-konsep IPA mengenai kondisi, interaksi, dan peristiwa dari kondisi yang normal atau ideal. Dalam konsep-konsep IPA dasar, seringkali ada variabel yang dalam kenyataannya berpengaruh tidak dimasukkan ke dalam konsep-konsepnya. Para ilmuwan menempatkan IPA dasar sebagai ilmu dasar bagi ilmu-ilmu terapan dan teknologi. Peradaban manusia dan perkembangan teknologi 500M1500M. Kaum Huzah disebut zaman ke-8 Dark Age 1650M1955M. Menurut Alvin Toffler menyebut zaman ini dengan era industri, yaitu sejak ditemukannya mesin-mesin industri. Zaman teknologi dan informasi. Saat ini kita berada di zaman teknologi dan informasi. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi mengakibatkan perubahan signifikan terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi, khususnya dalam bidang teknologi informasi. Mari mengenal peradaban perkembangan teknologi dulu dan sekarang pada video berikut ini. Kamu masih ingat nggak tentang manusia purba? Ada teori evolusi yang bilang kalau manusia itu asalnya dari kera. Ada juga nih yang yakini kalau Nabi Adam itu manusia pertama yang turun ke bumi. Terus, gimana dengan zaman dinosaurus ya? Apa iya dulu itu manusia hidup berdampingan dengan dinosaurus?
Emang ada banyak versi kalau ngomongin asal-usul manusia, mulai dari pandangan sains, agama, dan kepercayaan yang sering banget kita dengar. Ada aja misteri-misteri yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Tapi ya geng, terlepas dari itu semua, sekarang ini kita udah masuk peradaban Society 5.0. Kebayang gak sih gimana canggihnya perubahan peradaban kita? Dari manusia purba hingga ke zaman teknologi serba canggih kayak sekarang ini. Sebenarnya perkembangan peradaban manusia itu kayak gimana sih? Ternyata semua manusia yang hidup di bumi disebut Homo sapiens. Homo sapiens sendiri adalah fosil manusia purba yang paling mirip dengan manusia modern. Berdasarkan catatan Hasnawati, Homo sapiens tertua banyak ditemukan di Afrika. Hal ini didukung dengan adanya bukti genetika, linguistik, dan arkeologi. Bahkan ternyata DNA Homo sapiens itu punya keidentikan sampai 99,9% dengan manusia sekarang loh. Nyaris cocok banget kan ya? Gimana dengan Homo sapiens di Indonesia? Di Indonesia sendiri ternyata ada dua subjenis Homo sapiens. Ada Homo wajakensis dan Homo floresiensis. Kedua subjenis Homo sapiens ini sama-sama ditemukan di Tulungagung, Jawa Timur. Kalau berdasarkan buku sejarah Indonesia, Amurwani Dwi dan kawan-kawannya, Homo wajakensis ini ditemukan tahun 1889. Sedangkan Homo floresiensis ditemukan pada tahun 1890. Terus gimana ceritanya dari zaman purba bisa jadi zaman serba teknologi kayak sekarang ini? Nah, ternyata perkembangan peradaban ini ada 5 generasi loh. Yang pertama, Society 1.0 atau disebut masa hunting dan gathering. Pada masa ini, manusia menghabiskan waktunya untuk berburu dan berpindah-pindah tempat. Manusia juga mulai mampu membuat peralatan sederhana, misalnya bikin api yang digunain untuk masak dan mengusir predator. Kedua, Society 2.0 atau agrikultural. Pada masa ini, manusia mulai menetap, beternak, dan bercocok tanam. Pada masa ini, manusia juga sudah mulai fokus meningkatkan ilmu pengetahuan. Dari sinilah kerajaan-kerajaan mulai muncul dan manusia mulai mengenal tulisan. Ketiga, Society 3.0 atau masa industrial. Pada masa ini, populasi manusia semakin meningkat. Makanya, kebutuhan sandang, pangan, dan papan juga ikut meningkat. Di masa ini, manusia mulai bekerja di pabrik dengan sistem upah. Keempat, Society 4.0 atau information. Manusia memasuki masa di mana informasi bisa diakses dengan cepat dan komunikasi antar manusia semakin mudah dan intens. Pada masa ini, kondisi ekonomi mulai bergeser menuju ekonomi digital, di mana segala kegiatan berbasis internet dan komputer. Kelima, Society 5.0. Society 5.0 punya visi praktis dan otomatis, di mana semua hal akan jadi mudah dengan kecerdasan buatan. Misalnya, dengan banyaknya pekerjaan yang dialih tugaskan oleh robot. Bagaimana? Sudah paham tentang perkembangan manusia dan teknologi? Mari kita bahas tentang manfaat dan dampak IPA dan teknologi terhadap kehidupan manusia. Bidang informasi dan komunikasi. Adapun dampak positif, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Dampak negatifnya, pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, kompas, penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Dampak positif, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, terjadinya industrialisasi, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Persaingan dalam dunia kerja sehingga penuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Dampak negatif, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan sifat konsumtif. Dampak positif, perbedaan kepribadian pria dan wanita, meningkatkan rasa percaya diri, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia, melahirkan fenomena yang menarik. Dampak negatif, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat, pola interaksi antar manusia yang berubah. Dampak positif, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dampak negatif,
Kerahasiaan alat tes semakin terancam. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Dampak positif, timbulnya kelas menengah baru, proses regenerasi kepemimpinan di bidang politik internasional, terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dampak negatif, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. Terorisme yang semakin merajalela, kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya mempunyai pengaruh langsung pada kehidupan. Pengaruh tersebut sifatnya berbeda-beda. Yang jelas, perkembangan itu mempengaruhi 4 bidang, yaitu: pertama, bidang intelektual, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ataupun kepercayaan-kepercayaan tradisional dan mengambil kebiasaan-kebiasaan baru. Kedua, bidang industri dan kemampuan di medan perang. Ketiga, perubahan yang dibawakannya pada organisasi-organisasi sosial, lambat laun merambat dalam kehidupan politik. Keempat, perubahan maupun benturan terhadap tata lingkungan. Terbangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesan makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 50-an? Pastinya banyak yang jawab lebih enak zaman sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini, dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi dibangunin sama jam waker. Kalau mau nelfon orang kita harus pakai telepon ribet yang mesti diputar-putar. Kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat mainin piring yang gak kalah gede. Berangkat pergi mesti jalan kaki, kalau jauh baru naik delman. Sungguh sangat ribet. Tapi gimanakah sekarang benda-benda ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi, ceritanya ada revolusi yang dipimpin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Buat ngirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini, pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, sedangkan satu CD bisa nyimpen data sama dengan 19 meter tumpukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget nemuin memori 1 tera. Padahal kalau dijadiin tumpukan kertas juga bakalan setinggi gunung Everest yang ditumpuk 3. Ini karena semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu penemuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi melesat kencang. Dulu buat nonton film kita harus ke bioskop dan ngantri panjang banget buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan pesen tiket online. Bahkan udah ada ribuan film siap ditonton lewat sentuhan tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ngambil uang. Di zaman dulu pun bank itu pakai sistem barter alias nggak segampang transaksi di hari ini. Sekarang ini ibaratnya bank pun udah masuk ke HP kita. Dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, banyak juga orang yang punya lebih dari satu. Saking banyaknya pengguna HP, kalau semua smartphone aktif di dunia dijajarin, barisannya bakal muterin bumi 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi, emang zaman sekarang menang telak. Yang dulu perlu banyak tempat penyimpanan harus kesana kemari, atau harus nunggu lama, sekarang ada semua di HP kita. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan tiap malam, dan seperti biasa, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pembahasan video ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia. Perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia, meskipun ada dampak negatifnya atau pelemahan dari kemajuan iptek. Namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia, faktanya tidak dipungkiri lagi iptek dikembangkan setiap waktu. Gimana seru ga?
Gak kerasa waktu berlalu, semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang menontonnya. Sekian, terima kasih.